Gadis kecil itu melakukan apa saja demi menyelamatkan kakaknya. Namun dia justru didepak dengan begitu dingin. "Siapa yang mengizinkanmu memanggilku kakang?" ucapnya ketus. Setelah itu, pria itu berbalik dan pergi begitu saja tanpa menoleh lagi, meninggalkan sang putri kecil gemetar di tengah malam musim dingin yang menusuk. Perlakuan kejam yang sudah lama menjadi makanannya sehari-hari. Nama putri malang itu adalah Yasalodi. Dia adalah putri paling mulia di kekaisaran. Namun rambut hitam legamnya dicap sebagai pembawa petaka. Ramalan pendeta agung menyebutkan bahwa cahaya dan kegelapan akan lahir pada hari yang sama. Anak cahaya diramalkan akan membawa kemakmuran bagi seluruh negeri. Namun anak kegelapan hanya akan mendatangkan bencana bagi semua orang. Malang sekali, sang putri kecil justru terlahir tepat pada hari ramalan itu. Hanya karena rambut hitamnya, dia langsung dianggap sebagai pembawa kutukan. Dia diasingkan ke istana paling terpencil, menjalani hidup yang bahkan lebih mengenaskan daripada pelayan. Sementara anak haram yang lahir pada hari yang sama memiliki rambut perak, lambang darah murni kerajaan. Karena itulah, anak itu diagungkan sebagai titisan cahaya yang ada dalam ramalan. Tentu saja, dia dicintai semua orang. Begitulah mereka tumbuh dalam dunia berbeda, sebuah kontras yang begitu menyakitkan. Tanpa terasa, Yasalodi kecil kini sudah menginjak usia 12 tahun. Dan hanya ada Lina yang setia mendampingi serta merawatnya. Istana yang dia tinggali pun sudah lama runtuh dan terbengkalai. Bahkan tunjangan hidupnya seringkali ditahan oleh pihak bendahara istana. Akibat kekurangan makanan, dia terpaksa belajar menahan rasa lapar sejak usia yang sangat belia. Namun sesulit apapun hidupnya, gadis kecil itu selalu mengulas senyum tulus di wajahnya. Lina memandangi sang anak yang tengah bermain dengan kupu-kupu. Hatinya dirundung kepedihan mendalam. Seandainya ramalan terkutuk itu tidak pernah ada, sang putri kecil pasti juga bisa memiliki taman seindah ini. Namun sekarang, keindahan ini sepenuhnya menjadi milik sang putri cahaya. Para pangeran menanam bunga lile yang mekar sepanjang tahun khusus untuk anak haram itu. Sementara sang putri kecil berdarah murni hanya bisa memandangnya dengan sayu dari kejauhan. Bahkan jika ingin masuk dan bermain, dia harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Semakin Lina memikirkannya, rasa sesat dan amarahnya kian membuncah. Bagaimana mungkin anak selembut Yasalodi bisa dianggap sebagai pembawa malapetaka kejam dalam ramalan itu? Tepat di saat lamunan Lina buyar, terdengar bunyi keroncongan lirih dari perut sang putri kecil. Lina bergegas bertanya, apakah dia lapar? Namun anak malang itu hanya memegangi perutnya sambil menggeleng pelan. Pelayan setianya tahu bahwa sang putri kecil hanya ingin menghemat jatah makanannya yang tersisa. Tapi jika seorang anak tidak makan dengan benar, dia pasti akan jatuh sakit. Karena itu, dia menitipkan sang putri kecil kepada seorang ksatria. Lina pun segera bergegas pergi ke dapur untuk menyiapkan sendiri makanan baginya. Yasalodi kecil dengan patuh mengikuti Aswin, tak disangka. Mereka berpapasan dengan kakak dan saudarinya yang sedang menikmati teh di halaman. Padahal mereka berdua sama-sama adik perempuannya, tapi sang kakak hanya menyayangi si rambut putih. Hanya karena rambut hitam dianggap sebagai kesialan. Padahal, putri kecil inilah yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Satu-satunya adik perempuan yang diakui di dalam hatinya hanyalah Lili. Pangeran sulung itu menatap dingin ke arah Yasalodi yang sedang membungkuk memberi hormat padanya. Tatapan penuh kejijikan itu sangat menyayat dada sang putri kecil. Kehangatan yang pupus itu persis seperti malam dingin beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia dengan cemas menunggunya terbangun, lalu memanggilnya kakak dengan sangat hati-hati. Tubuhnya sendiri menggigil kedinginan. Namun dia rela menyelimuti kakaknya dengan satu-satunya selimut yang dia punya. Tapi yang kudapatkan sebagai balasan, hanyalah usiran dingin, jangan panggil aku kakak. Katanya, satu-satunya yang boleh memanggilnya begitu hanyalah Lili. Di saat itulah, aku merasa seolah-olah jantungku sedang direnggut dan dikoyak habis secara hidup-hidup. Keluarga yang sangat kudambaka justru memperlakukanku layaknya sebuah wabah penyakit kotor. Padahal, bukankah aku ini juga adikmu? Aku hanya bisa bergumam dalam keputusasaan yang sunyi. Mengukir luka di hati bahwa aku tak akan pernah boleh memanggilnya kakak lagi. Maka saat kami bertemu lagi, aku dengan patuh memanggilnya putra mahkota. Lelaki itu bahkan sama sekali tidak menyadari perubahan dingin pada caraku memanggilnya.
Hanya aku yang tahu seberapa dalam rasa sakit itu menggores sanubari. Namun tiba-tiba, Lily yang berdiri di sampingnya menyela pembicaraan kami sambil tersenyum manis. Dia mengajakku untuk tinggal sebentar dan menikmati teh bersama-sama. Diriku yang sangat naif mengira ini adalah ketulusan sungguh menyedihkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa saat dia mulai bicara, hal pertama yang dibahas adalah rambut hitam pekatku. Nada suaranya yang angkuh menyimpan penghinaan halus, membuatku seketika merasa sangat tidak berharga. Memang benar, jika dibandingkan dengan Lily, penampilanku terlihat jauh terlalu lusuh. Rambut perak adikku itu sangatlah indah, memancarkan pesona keanggunan bangsawan yang agung. Sementara aku sendiri hanya mengenakan sepotong gaun tua yang sangat usang. Dilihat dari sudut manapun, aku sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri kerajaan. Terlebih lagi, rambut hitamku ini selalu dianggap membawa kesialan. Pada saat itulah, aku akhirnya memahami alasan mengapa keluargaku sendiri begitu membenciku. Tiba-tiba, mata Lily tertuju pada jepit rambut yang terpasang di dekat telingaku. Mana mungkin dia membiarkan kakak perempuannya memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Dengan angkur, dia mengulurkan tangannya seraya berkata bahwa jepit rambutku itu tampak lumayan manis. Berikan padaku, ucapan Lily barusan terdengar seperti perintah mutlak yang tak boleh kubantah. Melihat gelagatnya, aku refleks melangkah mundur 2 kali dengan rasa takut. Saat itu, aku begitu cemas hingga rasanya ingin menangis. Namun adikku mengabaikan seluruh penolakan yang kutunjukkan. Jika orang lain melihat ini, mereka mungkin akan mengira aku sedang mencuri barang milikmu. Ini hanya sebuah jepit bunga lili lembah yang murah. Mengapa kamu begitu pelit untuk meminjamkannya padaku? Melihat Lily yang hendak merebutnya paksa, entah bagaimana, aku berhasil mengumpulkan sisa keberanian terakhirku. Lina pernah berbisik kepadaku bahwa makna di balik indahnya bunga lili lembah ini adalah kebahagiaan sejati pasti akan datang. Karena itu, benda ini bukan sekadar sebuah jepit rambut biasa. Di dalamnya, tersimpan seluruh harapan hidupku yang tersisa. Dengan nada serius, aku menegaskan bahwa jepit ini milikku dan aku tidak bisa meminjamkannya. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, raut wajah manis Lily langsung berubah menjadi dingin. Barangkali, ini adalah kali pertama dalam hidupnya ada seseorang yang berani menentangnya. Dengan penuh amarah, Lily menyapu bersih seluruh cangkir teh di atas meja. Dia sengaja melakukan itu tepat di depan sang kakak, menanti pembelaan dari Pangeran Sulung. Aku pun menjadi korban kelicikan adikku sendiri. Merasakan siraman teh yang mendidih membasahi seluruh pakaianku. Aku merintih menahan rasa perih yang luar biasa. Namun Lily sama sekali tidak berniat menghentikan aksinya. Tepat saat sebuah tamparan keras hampir mendarat di wajahku, Pangeran Sulung akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia menahan tangan kecil Lily dan menyuruhnya untuk segera berhenti. Nada bicaranya terdengar sangat lembut. Namun adikku yang manja itu sama sekali tidak menghargai perkataannya. Dia menepis tangan itu dengan kasar, lalu mulai menangis terseduh-seduh seraya menuduh kakaknya telah bersikap sangat keterlaluan. Perkataan kakak membuat seolah-olah aku yang bersalah karena mencoba merebut barang milik saudaraku. Tuduhan palsu itu jelas melukai hati sang Pangeran Sulung dengan sangat telak. Dia pun bergegas berjanji akan membelikan jepit rambut yang persis sama untuknya. Namun tawaran itu sama sekali belum mampu memuaskan keinginan Lily. Dari sudut matanya, dia melirik ke arahku yang hanya bisa terdiam membisu di sana. Kenapa? Padahal mereka sama-sama putri raja, Lily masih harus datang dan merebut kakak darinya? Melihat itu, dia tersenyum sinis, lalu berbalik, langsung berlari meninggalkan halaman istana. Sengaja menjauh, dia menunggu sang kakak mengejarnya dan meninggalkan adiknya sendirian. Pangeran Sulung terpaksa meminta Aswin mengejarnya, sedangkan dia sendiri lanjut minum teh bersama Taudi. Walau jujur, dia tidak menyukai adiknya yang berambut hitam. Namun dia belum tega membiarkan orang lain menindasnya begitu saja. Apalagi gadis kecil ini pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Melihat gaun baru yang adiknya kenakan, pria itu tiba-tiba merasakan sedikit kepuasan murni sebagai seorang kakak. Tapi, putri kecil tidak mengetahui hal itu. Saat gadis itu bimbang apakah dia harus pergi saja. Tiba-tiba pria di sampingnya mulai angkat bicara. Apakah itu gaun baru? Sang putri kecil langsung tertegun mendengar pertanyaan kakaknya. Jadi, apakah kakaknya sebenarnya peduli padanya? Di lubuk hatinya,
Dia masih menyimpan secercah harapan terakhir pada keluarganya. Namun saat dia menjawab bahwa gaun itu buatan Lowina, sang pangeran sulung mendadak berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Pria itu mendadak menggebrak meja. Putri kecil sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Secara tidak sadar dia memanggilnya kakak namun langsung dipotong dengan kejam. Sudah kubilang jangan panggil aku begitu, camkan itu. Jangan berpikir aku menahan Lily demi menolongmu, kau sama sekali tidak pantas untuk itu. Wajah pria itu dipenuhi keangkuhan, dan rasa muak membuat hati putri kecil luar biasa sakit. Dia akhirnya menanyakan hal yang selama ini dipendamnya. Dia juga seorang adik kandung. Kenapa dia tidak bisa memberikan sedikit saja kasih sayang? Tapi sebelum ucapannya selesai, kakaknya langsung menyela dingin. Jika harus memilih di antara kalian berdua, aku jelas akan memilih Lily tanpa ragu. Setelah berkata demikian, pria itu berbalik pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang, meninggalkan putri kecil yang menangis tersedu-sedu. Namun, pangeran sulung tidak sadar bahwa buku sihir miliknya tertinggal di sana, dan penyesalan besar segera menantinya. Gadis malang itu bersiap pergi dalam kesunyian. Namun saat melangkah, kakinya tak sengaja menyenggol buku sihir yang dijatuhkan sang kakak. Didorong oleh rasa penasaran, sang putri kecil perlahan memungut buku itu. Siangka, dia ternyata bisa memahami semua mantra yang tertulis di dalamnya. Semuanya ditulis dalam bahasa kuno asing membuat mata sang putri seketika berbinar terang. Kabar berkata bahwa mempelajari sihir membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Orang yang bisa langsung memahami mantra sepertinya bahkan lebih langka dari 1:10.000. Jika dia bisa menguasai sihir ini, akankah kakaknya mau melirik dirinya barang sedikit saja? Apakah itu berarti dia pantas dicintai? Batin sang putri kecil dengan begitu pilu. Lalu, baris tulisan misterius mendadak muncul di depan matanya sihir pencari takdir. Bahkan kakaknya pun tak paham bagian ini. Karena penasaran, dia melafalkan mantra itu tanpa menduga sihirnya akan benar-benar bekerja. Secercah cahaya putih terang mendadak muncul. Detik berikutnya, dia sudah berpindah ke dalam ruangan asing. Keadaan sekeliling yang gelap gulita seketika membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tepat saat itu, langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku berbalik dengan ketakutan, melihat seorang anak laki-laki berambut hitam dengan belenggu, menatapku dari atas. Jika kamu pergi sekarang, aku mungkin tidak akan membunuhmu. Anak laki-laki itu mengatakannya tanpa ekspresi sama sekali. Namun secara naluriah, aku bisa merasakan bahwa orang ini sangat menakutkan. Aku hanya tidak menyangka bahwa sihirku akan gagal di saat genting seperti ini. Tak peduli berapa kali aku merapalkan mantra dari buku itu, keadaan sekitar sama sekali tidak berubah. Saat itulah, keputusasaan yang teramat sangat menyelimuti diriku sepenuhnya. Tubuhku gemetar hebat selagi aku hanya bisa pasrah menunggu ajal. Namun di luar dugaan, anak itu hanya menyentuh lembut jepit rambut Lily lembah di dekat telingaku. Sikapnya begitu lembut, seolah-olah ketakutan yang kurasakan barusan sama sekali belum pernah terjadi. Belakangan, aku baru mengetahui bahwa nama anak laki-laki itu adalah Rival. Dia bukan tahanan yang dikurun, melainkan pemilik sah dari kastil yang megah ini. Hanya saja, entah karena alasan apa, dia terpaksa harus selalu mengenakan borgol besi itu. Dan dia sebenarnya tidak semenakutkan penampilannya di awal pertemuan kami. Bahkan, bisa dibilang dia memiliki sifat yang sangat sabar dan lembut. Dia selalu menyiapkan makanan lezat untukku, dan sangat peduli bahkan pada luka paling kecil di tanganku. Setiap kali aku berhasil mempelajari mantra baru, aku akan langsung menunjukkannya kepada Riven. Dan anak laki-laki itu akan memperhatikan dengan sabar, lalu memujiku karena telah berkembang. Ini adalah bentuk perhatian hangat yang tidak pernah kurasakan dari keluargaku sendiri. Seandainya bisa, aku sudah lama menganggap Riven sebagai kakak laki-lakiku sendiri. Aku benar-benar ingin tinggal di tempat yang damai ini selamanya. Namun ada satu alasan mutlak yang membuatku harus kembali. Karena Lina masih setia menungguku di istana. Maka aku mulai belajar sihir dengan jauh lebih keras. Aku tidak menyangka bahwa mantra kecil yang baru kupelajari justru hampir memicu bencana besar. Demi bisa kembali ke sisi kakakku, aku memaksakan diri bekerja hingga hampir pingsan. Aku melatih sihir teleportasi berulang kali, hingga sekujur tubuhku terasa ngilu karena terlalu banyak memeras kekuatan. Namun meski begitu,
aku tetap saja tidak bisa menemukan jalan untuk pulang. Melihat wajahku yang kian hari kian pucat pasi, Raven pun menyadarinya. Dia yang awalnya tidak ingin ikut campur, akhirnya tidak tega melihatku tersiksa lagi. Dia membatasi diriku untuk menggunakan sihir hanya 50 kali sehari. Dan untuk latihan berikutnya, aku harus menunggu sampai tubuhku benar-benar pulih. Aku sempat melayangkan protes dengan kesal, tetapi Raven mengabaikan kekecewaanku begitu saja. Hanya dengan sekali angkat tangan, dia meletakkan buku mantra itu di rak teratas. Namun dia tidak pernah membayangkan keputusasaan,ku demi bisa kembali pulang ke rumah, di mana aku bahkan tidak peduli lagi dengan keselamatan nyawaku sendiri. Malam itu juga, aku diam-diam memanjat tangga di samping rak buku tersebut. Buku mantra itu diletakkan terlampau tinggi. Bahkan saat berjinjit pun jemariku masih sangat jauh dari jangkauan. Namun keinginanku untuk pulang begitu besar, membuatku nekat memanjat satu anak tangga lagi. Tepat di saat aku berpikir sudah bisa meraih buku itu, tubuhku mendadak kehilangan keseimbangan. Hanya terdengar suara benturan yang keras. Aku terjatuh dengan sangat keras dari rak buku itu. Rencanaku untuk mengambil buku malam itu gagal total. Dan kegaduhan ini juga membangunkan Raven di kamar sebelah. Aku menunggu hukumannya dengan rasa bersalah, namun di luar dugaan. Hal pertama yang dia khawatirkan adalah lukaku. Raven menyeka poniku dengan lembut, dan saat kain kasa itu perlahan menyentuh lukaku. Seketika aku mengerang pelan menahan perih, membuat wajah kecilku yang cantik mengernyit menahan rasa sakit. Melihatku seperti ini, hati Raven serasa ditusuk dengan sangat kejam. Gerakannya menjadi makin lembut, tapi dia tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja dia tidak menyembunyikan buku itu, aku tidak akan terluka sedikit pun. Namun untuk urusan membatasi latihanku, dia tetap tidak akan mengalah karena efek buruk dari habisnya mana tidak bisa disembuhkan. Jika parah, hal itu bahkan bisa merenggut nyawaku. Selama hari-hari ini, Raven sudah menganggap Todd kecil ini sebagai adiknya sendiri. Sebagai seorang kakak, mana mungkin dia tega melihat adiknya mempertaruhkan nyawa. Di hari-hari berikutnya, aku terus belajar sihir di bawah bimbingan rival. Meski latihan ini kulakukan tanpa pengawasan dari seorang ahli, namun kemajuanku tetap saja berkembang dengan sangat cepat. Hari itu, seperti biasa, aku berhasil mempelajari satu mantra baru. Lihatlah, aku begitu bersemangat ingin memamerkannya kepada kakakku. Namun saat mantra ku ucapkan, rak buku di dekatku tiba-tiba runtuh ke arahku. Ketika melihat kejadian itu, jantung Raven serasa berhenti berdetak. Dia spontan melompat maju, menahan rak berat itu dengan punggungnya. Keringat dingin pun mulai mengalir di pipi Raven. Namun dia mengabaikan rasa sakitnya dan langsung bertanya dengan cemas, apakah aku terluka? Setelah melihatku menggeleng pelan, rasa cemas di hatinya barulah bisa mereda. Raven terus berpura-pura seolah dia tidak terluka. Namun hal itu justru membuat mata Telo kecil mulai memerah. Akhirnya, aku merasakan memiliki keluarga yang benar-benar menyayangi diriku. Sementara di sisi lain, kakak berambut putih yang pilih kasih itu baru sadar kalau adiknya menghilang. Kakak laki-lakiku memberikan seluruh kelembutannya kepada gadis teh hijau yang licik itu. Padahal akulah adik aslinya, putri kecil yang tulus peduli kepadanya. Bahkan tak ada yang menyadari saat aku menghilang. Padahal dulu, akulah yang menyelamatkan sang putra mahkota saat terluka parah. Kubalut lukanya dengan hati-hati, bahkan ku selimuti tubuh kakakku dengan satu-satunya selimutku. Setelah selesai, badanku kotor sekali, dan aku takut kalau kakak akan membenciku. Aku yang masih kecil, hanya bisa meringkuk sendirian di atas tanah dingin. Angin malam membuat tubuh mungilku gemetar, tapi di dalam hati terasa hangat. Karena akhirnya, aku tidak lagi menjadi anak malang yang sebatang kara. Namun, saat aku baru saja terlelap, putra mahkota terbangun dari pingsannya. Semua luka di tubuhnya telah dibalut dengan sangat rapi. Saat itulah, dia menyadari ada tubuh mungil yang meringkuk di dekat tangannya. Dia sempat ingin mengusap kepalaku, tapi pada akhirnya, dia memilih menahan diri. Semua karena ramalan yang dikatakan pendeta agung itu. Kegelapan kelak akan menelan cahaya, dan satu-satunya jalan adalah menjauhiku. Kakakku menatap rambut hitamku dengan pandangan rumit, lalu berbalik pergi dengan dingin. Namun di luar dugaan, kami berdua justru kembali bertemu keesokan harinya. Aku berjalan dengan kaku mengekor di belakang pelayan istana.
Aku tidak bisa menahannya. Wajah mungilku yang ketakutan terpaksa memasang senyum manis. Sikapku yang gemetar ketakutan itu entah mengapa membuat putra mahkota kesal. Terima kasih atas bantuanmu tadi malam. Tapi aku juga berterima kasih karena kau rela mencarikan selimut usan untuk menyelimutiku. Katakan saja imbalan apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sikap angkuh pria itu tak beda dari sedekat. Membuat mata sang putri memerah menahan pede. Ia ingin sekali berbisik selimut tipis itu adalah harta terbaik miliknya saat ini. Namun pada akhirnya, hanya satu pinta lirih yang sanggup ia ucapkan. Ia meminta beberapa gaun baru yang indah kepada sang kakak. Tentu saja, semua itu ditujukan untuk Lina, tak selembar pun untuk dirinya sendiri. Mendengar jawaban adiknya, putra mahkota tertegun. Ia sungguh tak menduga permintaan sederhana itu. Karena itu, ia berniat untuk memberinya hadiah balasan. Bukan hanya gaun untuk Lina, ia juga sekalian membuatkan beberapa potong pakaian indah khusus bagi adiknya. Ia menganggapnya sebagai pelunasan karena gadis itu telah merawatnya malam itu. Dengan begitu, ia bisa terus mengabaikan sang adik tanpa rasa bersalah. Namun, sang putra mahkota benar-benar tidak menduga jika pelayan itu justru mengambil pujian atas apa yang dilakukannya. Kemarahan besarnya langsung tersulut begitu mendengar pengakuan polos dari adiknya sendiri. Ia berniat mencari pelayan bermuka dua itu untuk langsung mengonfrontasinya secara langsung. Tepat saat keluar dari taman kecil, ia berpapasan dengannya. Apakah kamu menyukai gaun yang kuberikan? Sebelum Lina sempat bereaksi, putra mahkota langsung mencecar dan menuduhnya telah berbohong. Saking takutnya, seluruh tubuh Lina gemetar hebat di hadapan sang pangeran. Namun ingatan akan penderitaan pedih yang dialami putri kecil selama bertahun-tahun langsung bangkit. Seketika, ketakutannya menguap tanpa sisa. Yang mulia, Anda benar-benar pria yang sangat keji. Anda hanya bersikap sedikit baik kepada orang lain ketika suasana hati Anda sedang menyenangkan saja. Saat suasana memburuk, Anda langsung membuang mereka tanpa belas kasih. Di mata Anda, putri kami bahkan tak sebanding dengan secuil kuku putri Lili. Jika memang begitu, mengapa Anda memberinya setitik harapan yang sangat kejam ini? Tahukah Anda betapa menyakitkannya ketika hati yang tulus harus terus diinjak-injak tanpa ampun? Secara berulang kali, ucapan tajam Lina bagai belapi yang menghujam telak ke dalam dada putra mahkota. Merasa terhina sekaligus murka, ia ingin sekali menyangkal, namun tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia teringat binar kebahagiaan di wajah adiknya saat memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu ingatan beralih pada keputusasaan di wajah basahnya saat ditinggalkan begitu saja. Benarkah ia sekejam yang dikatakan Lina? Semakin pria itu berpikir, dadanya terasa kian sesak dan menyakitkan. Pada akhirnya, ia pergi layaknya pecundang. Sementara adik tirinya yang licik mulai menindas sang putri. Bahkan, ia berlari menemui ayah kaisar untuk memutarbalikkan fakta dan menuduh korban terlebih dahulu. Gadis licik itu menatap kaisar di tarta megahnya dengan mata yang memerah buatan. Isak tangis palsunya seolah menegaskan bahwa dialah satu-satunya korban ketidakadilan di sini. Dengan nada memelas, ia mengaku hanya ingin meminjam jepit rambut milik kakaknya. Ia tak mengira kakaknya akan langsung marah besar padanya. Lili memasang wajah sok suci, seolah ia sama sekali tidak menyalahkan sang kakak. Lewat satu kalimat saja, ia langsung merebut simpati semua orang. Seketika rumor jahat langsung menyebar luas. Menuduh sang putri pembawa sial telah menindas sang cahaya kekaisaran. Mereka berbisik bahwa Putri Yasalodi tidak memiliki tata krama. Beberapa bahkan berbisik bahwa ramalan buruk itu akan segera menjadi kenyataan pahit. Hanya dengan mengeksekusi sang putri kecil, barulah ketakutan di hati rakyat bisa ditenangkan. Tak butuh waktu lama bagi kabar keji itu untuk sampai ke telinga Noah. Tatapannya mendadak menggelap. Kabar ini terasa sangat kontras dengan sosok gadis kecil penakut di dalam memorinya. Samar-samar ia teringat pertemuan pertama mereka di tengah sore musim dingin yang membeku. Tauti kecil duduk meringkuk di tangga, menarik-narik rambut hitamnya dengan sedih. Dia bahkan berbisik lirih, "Apa, karena aku terlalu kotor, hingga tak ada yang menyukaiku?" Pandangan pangeran kedua tanpa sadar langsung tertuju padanya. Hanya dengan melihat rambut gelap itu, dia langsung tahu, anak ini adalah kegelapan yang diramalkan oleh pendeta agung. Sebagai putri kekaisaran, pakaiannya sangat lusuh, tubuhnya pun terlihat begitu kurus dan kecil.
sama sekali tidak terlihat berbahaya seperti kegelapan yang digembor-gemborkan dalam ramalan. Sambil membatin hal itu, sang pangeran kedua berjalan mendekatinya, menantang cahaya. Melihat adiknya gemetar kedinginan, entah mengapa dia tergerak untuk melepaskan jubah hangatnya. Kehangatan yang tiba-tiba itu, seketika membuat mata Tote berkaca-kaca menahan tangis. Namun jubah ini terasa terlampau mewah. Dia meminta sang kakak untuk segera mengambilnya kembali. Tapi pangeran kedua hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dengan penuh perhatian, dia merapikan kerah jubah di leher adik kecilnya. Anggap saja ini sebagai bentuk kepedulian dari keluargamu sendiri. Bagi sang pangeran, jubah itu mungkin biasa saja. Tapi binar mata Tote seolah dia baru saja menemukan harta karun paling berharga. Bagaimana mungkin anak selembut ini tega dituduh merebut paksa barang milik orang lain? Pangeran kedua pun berniat mencari kesempatan untuk menanyakan hal ini pada kakak sulungnya. Sementara itu, sang putra mahkota juga telah mendengar desas-desus yang sama. Hatinya mulai bimbang, namun ramalan pendeta agung terus membayangi bahwa mendekati kegelapan hanya akan membawa petaka. Dia tidak sudi melepaskan tahta kekaisaran yang sudah berada di depan matanya. Saat dia sedang bimbang, tiba-tiba terdengar ketukan terburu-buru dari luar ruang kerjanya. Melihat Ksatria Aswin yang datang, sang putra mahkota mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Namun detik berikutnya, sebuah kabar mampir dan seketika meruntuhkan seluruh ketenangannya. Putri Tote menghilang kabar itu bagai hantaman keras yang meremas jantung sang pangeran. Rasa cemas yang luar biasa langsung menyergap dadanya, memicu penyesalan yang terlambat. Dengan panik, dia mulai mengacak-acak tumpukan buku sihir di dalam laci mejanya. Dia samar-samar ingat. Salah satu buku itu menyimpan mantra pelacak. Namun setelah mencari kemana-mana, buku yang dia butuhkan tak juga ditemukan. Pada titik itu, kepanikan total mulai menguasai sang putra mahkota. Dia berteriak murka, memerintahkan seluruh pengawal untuk mencari adik kecilnya yang hilang. Sedangkan dirinya sendiri hanya bisa terduduk lemas di atas kursinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari adik kecilnya akan benar-benar lenyap. Pergi tanpa sempat memberinya waktu untuk menyesal. Pikiran pria itu melayang pede, mengingat kembali kejadian beberapa hari yang lalu. Hai melihat jelas saat Lily merebut paksa jepit rambut milik Toad. Namun sebagai kakak kandungnya, dia hanya diam tanpa membela. Jika dia harus memilih di antara keduanya, dia bahkan tega berkata langsung bahwa dia akan memilih Lily tanpa keraguan sedikit pun. Seandainya saja waktu itu dia mau berbalik dan menatap adiknya sekali saja, dia pasti akan menyadari tangis keputusasaan sang adik. Sebenarnya, bukannya sang putra mahkota sama sekali tidak menyayangi adiknya. Hanya saja masa lalunya yang kelam telah membutakan matanya. Ibunya sendiri adalah wanita paranoid yang gila. Sejak kecil, dia selalu dituntut untuk menjadi sosok pewaris tahta yang sempurna. Siksaan verbal dan cambukan sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Satu-satunya tujuan hidupnya hanyalah mewarisi tahta demi memuaskan ambisi sang ibu. Meski begitu kejam, sang putra mahkota tetap mencintai wanita itu dengan tulus. Namun tak lama kemudian ibunya wafat, meninggalkan dirinya yang masih muda dalam kehampaan. Sampai akhirnya, kakakku bertemu Lily untuk pertama kalinya. Anak seindah bunga bakung itu, gadis mungil yang menyapanya lembut dengan sebutan kakak. Seketika, dinding tinggi yang membentengi hati sang putra mahkota hancur tanpa sisa. Awalnya, dia sama sekali tidak percaya pada hal konyol bernama ramalan suci. Namun entah mengapa saat itu, dia langsung menganggap adik berambut peraknya sebagai sesosok dewi. Kini dalam ingatannya, wajah cerah nan cantik milik Lily perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh senyuman manis di wajah si kecil Telu. Pada detik ini juga, dada sang putra mahkota rasanya bagai sengaja dirobek hidup depan. Dia jelas-jelas sangat peduli padaku, sang putri kecil. Namun kenapa dia harus selalu menyakitiku berulang kali tanpa henti? Andai langit memberinya satu kesempatan lagi, dia berjanji akan memperlakukanku dengan sangat baik. Sambil memikirkan hal itu, lelaki itu bangkit dan berjalan menuju istana sampingku. Meski pendeta agung sudah berulang kali melarangnya ke sana, dia tidak peduli pada hal lain lagi. Dibandingkan dengan keselamatanku sendiri, apa gunanya kedudukan mentereng sebagai putra mahkota? Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa istana terpencil tempatku tinggal ternyata sehancur ini.
Di tempat ini pula, dia akan mengetahui kebenaran pahit yang menyisakan penyesalan mendalam. Lelaki itu melangkah sendirian mendekati istana terpencil milikku. Namun semakin dalam dia melangkah, hatinya terasa kian berat, dihimpit rasa bersalah. Halaman sunyi ini seolah tanpa kata menuduh sikap pilih kasihnya. Begitu melangkah ke dalam aula utama, dia semakin terguncang melihat pemandangan di depannya. Tiang-tiang kayu di sana tampak rapuh seolah bisa runtuh dalam hitungan detik. Di istana seluas ini, tidak ada sebatang lilin pun untuk menerangi kegelapan. Tempat ini benar-benar sama sekali tidak layak untuk dihuni manusia. Padahal, aku telah dipaksa bertahan hidup di tempat mengerikan ini selama 10 tahun. Seketika, hati lelaki itu dipenuhi oleh berbagai rasa bersalah yang berkecamuk. Dia meminta Lina untuk mengantarnya langsung melihat kondisi kamarku. Namun baru saja menapakkan kaki di tangga, sang putra mahkota langsung hampir kehilangan pijakannya. Saat menunduk, dia baru menyadari betapa hancurnya anak tangga di bawah kakinya. Begitu menyadari bahwa akulah yang mungkin terluka di sini selama ini. Hatinya kembali gemetar hebat. Namun Lina tampak sudah lama terbiasa menghadapi semua kemalangan ini dengan pasrah. Katanya dia tahu tangga itu berbahaya, tapi kami tidak punya sepeser uang pun untuk memperbaikinya. Pihak istana utama sangat sering menahan uang tunjangan bulanan milikku. Jadi, sekadar untuk mengisi perut kami saja sudah terasa luar biasa sulit. Musim dingin di istana ini selalu terasa membekukan. Namun bahkan ketika tanganku dipenuhi luka radang akibat udara dingin yang membeku, aku tidak pernah sekalipun mengeluh atau berharap muluk. Di titik ini, tatapan mata Lina mendadak melembut. Katanya, aku selalu berhayal bahwa suatu hari nanti keluargaku akan datang menjemputku pulang. Jadi seberat apapun hidup, aku tetap mencoba bertahan layaknya mentari kecil yang tegar. Melihatku yang terus berharap seperti itu, Lina mengaku tidak tega jika harus menghancurkan mimpi indah itu dengan tangannya sendiri. Bagaikan tusukan belati, kata-kata Lina menguliti kenyataan pahit yang tidak berani dihadapi oleh kakakku. Lelaki itu benar-benar tidak bisa membayangkan rasa sakit yang lebih menyiksa daripada saat ini. Apakah dia memang sesosok kakak yang seburuk dan semengerikan itu? Dialah orang yang selalu memilih Lili berulang kali tanpa ragu. Dan dialah yang berulang kali mendorongku pergi sejauh mungkin, menenggelamkanku dalam kesunyian dingin. Saat sang putra mahkota tenggelam dalam penyesalan yang terlambat, mereka akhirnya telah sampai di depan pintu kamarku. Bahkan dari jauh, pria itu sudah bisa mencium bau kapang yang begitu menyengat. Begitu pintu terdorong, semuanya terasa jauh lebih buruk. Kamar yang gelap dan lembab ini bahkan jauh lebih buruk dari gudang kayu pelayan. Dan di dalam lemari itu, hanya tersisa baju-baju kumal. Pria itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Sambil menangis pilu, dia menutup matanya rapat-rapat. Aku telah menyelimutinya dengan kain terbersih yang kupunya, sedangkan dia, melalui kata-kata paling kejam, telah melukai hatiku yang sebenarnya sudah hancur lebur. Mengingat sepasang mataku yang penuh keputusasaan, sang putra mahkota rasanya ingin mati saja. Dia adalah kakak paling buruk di dunia ini. Namun secara tidak sengaja, sudut matanya menangkap sehelai jubah di dalam lemari. Modelnya yang begitu mewah sangat kontras dengan kamarku yang sudah reyot ini. Seolah dia menemukan harapan terakhir. Secara naluriah, dia merasa pakaian ini ada hubungannya dengan hilangnya diriku. Sayangnya, Lina memberitahunya bahwa jubah ini diberikan oleh pangeran kedua kepadaku sebelum beliau meninggal. Aku bahkan tidak pernah tega untuk memakainya. Jadi aku selalu melipatnya dengan sangat rapi tanpa pernah mau mengenakannya. Setiap kali aku rindu pada keluargaku, aku akan mengambil jubah itu lalu memeluknya sebentar. Tapi tak berani terlalu lama. Aku terlalu takut akan merusak satu-satunya hadiah yang tersisa ini. Suara Lina seketika tercekat oleh tangisan. She had once begged the little princess not to keep loving those family members anymore. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Tapi saat itu, aku hanya tersenyum sambil menggeleng pasrah. Mataku saat itu menyiratkan rasa tidak berdaya. Aku pun sebenarnya ingin sekali berhenti menyayangi mereka. Tapi perasaan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Setelah mendengar kata-kata Lina, tangisan sang putra mahkota pun pecah seketika. Bagaikan binatang buas yang terperangkap, dia melolong penuh keputusasaan di dalam kegelapan. Jika surga sudi memberikan satu kesempatan lagi, dia pasti akan menghabiskan sisa hidupnya
untuk menebus kelalaiannya selama 10 tahun ini. Sayangnya, seluruh petunjuk kini telah mendingin sepenuhnya. Sekarang, satu-satunya orang yang mungkin telah membawa diriku pergi adalah sosok pembunuh itu. Sosok pembunuh bayaran yang sempat menampakkan diri beberapa hari lalu. Hari itu, justru sang pendeta agung yang sengaja datang menemui kakakku atas inisiatifnya sendiri. Beliau bahkan mengatakan dengan sangat yakin bahwa ada sosok yang sangat berbahaya sedang mengintai di dekat Lily. Tanpa berpikir panjang, sang putra mahkota langsung bergegas menuju kamar pribadi Lily. Dan persis seperti dugaan sang pendeta agung, saat dia melangkah masuk, dia melihat seorang pria yang terbungkus jubah hitam sedang merapalkan sebuah sihir penyerang. Di saat genting itu, sang putra mahkota langsung pasang badan melindungi Lily. Bilah cahaya menusuk pinggangnya. Namun meski begitu, dia masih sempat membentangkan pelindung sihir untuk Lily. Setelah itu, pria tersebut melarikan diri ke arah istana terpencilku. Kakakku terus mengejarnya. Sayangnya, dia gagal menangkap pembunuh itu dan malah pingsan karena kehabisan darah. Memikirkan hal tersebut membuat hati sang putra mahkota kembali terasa perih. Dia rela terluka dan bersimbah darah demi Lily. Namun dia begitu saja meninggalkan diriku. Adik yang sebenarnya telah merawatnya di tempat dingin ini semalaman suntuk. Dia jelas-jelas memiliki 2 adik perempuan, tapi karena sikap pilih kasihnya yang kejam, dia harus kehilangan diriku. Kedua tangan sang putra mahkota pun mulai gemetar hebat. Padahal, jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama menganggap Taudi kecil sama berharganya dengan Lily. Namun, karena harga diri sialan itu, dia terus saja menyakiti perasaan gadis kecil itu berulang kali. Pria itu meremas rambutnya sendiri dengan penuh rasa sesal. Dia bahkan tidak berani mengingat kembali setiap kepingan masa lalu itu. Namun segala hal di depannya, kini terus mengingatkan dengan kejam betapa gagalnya dia sebagai seorang kakak laki-laki. Sang putra mahkota menipu dirinya sendiri. Berpikir andai saja dia mau mengulurkan tangannya hari itu. Meskipun hanya sekali, mungkin adik perempuannya tidak akan pergi membawa kekecewaan yang begitu mendalam. Mungkin saja, dia akan memaafkannya. Bukannya dia tidak melihat pakaian kompang-camping yang dikenakan oleh adiknya sendiri. Bukannya dia tidak melihat wajah adiknya yang basah oleh air mata. Dia hanya berpura-pura buta. Kuku pria itu menusuk dalam ke kulitnya. Namun rasa perih ini tidak ada apa-apanya dibanding luka di hatinya. Anak itu rela menahan lapar hanya demi merawat dirinya sepanjang malam. Namun, semua yang dia berikan kepada adiknya hanyalah rasa belas kasihan. Dia bahkan melarang gadis itu memanggilnya kakak. Panggil aku putra mahkota. Dia benar-benar melarang gadis kecil itu untuk memanggilnya sebagai seorang kakak. Padahal anak itu masih menyimpan dengan rapi beberapa helai pakaian bekas yang pernah mereka berikan. Sang putra mahkota tidak bisa lagi membedakan apakah yang dia rasakan saat ini adalah hancur hati atau keputusasaan. Dia berbalik dalam diam. Kini, satu-satunya harapan yang tersisa adalah menemukan buku sihir itu secepat mungkin. Bahkan jika adiknya tetap menolak memaafkannya setelah kembali, dia berjanji akan tetap membawanya pulang. Sementara itu, sang putra mahkota masih terus mencari keberadaan adiknya ke seluruh penjuru dunia. Sementara di kerajaan timur yang sangat jauh, sang putri kecil justru telah memulai hidup baru yang manis bersama kakak laki-laki barunya. Riven memberitahu di kecil sebuah taman ajaib yang dipenuhi bunga bakung lembah yang bermekaran. Bunga-bunga kecil yang malu-malu itu menundukkan kepala mereka seolah ingin berbisik lembut, menyampaikan pesan dalam bahasa bunga bahwa sang putri kecil ini harus hidup bahagia. Hanya saja pemandangan indah ini terasa begitu akrab bagi dirinya. Seketika membuat sudut matanya memanas menahan air mata. Sudah tidak terhitung berapa kali dia merasa iri dengan taman bunga milik Lily. Dia juga sering berhayal bahwa kakak-kakak kandungnya akan memberikan taman yang indah seperti itu. Sayangnya, mimpi tetaplah mimpi dan pada akhirnya selalu hancur berkeping-keping. Ternyata, bukannya dia tidak pantas mendapatkan keindahan dan kasih sayang seperti itu. Keluarganya saja yang memang tidak pernah mencintainya. Dia tanpa sadar menyentuh jepit rambut di telinganya. Namun betapa terkejutnya dia saat menyadari hadiah yang sangat berharga baginya itu kini telah hilang. Gadis itu panik mencarinya kemana-mana. Namun Riven dengan lembut menepuk pundaknya. Dia menenangkan sang putri kecil dan memintanya
untuk mengisi perut terlebih dahulu. Kemudian, dia mengeluarkan roti lapis yang sudah disiapkannya dari dalam keranjang piknik. Selama kebersamaan mereka, pemuda itu diam-diam sudah memahami semua selera makan gadis itu. Dia bahkan sangat rela mengurus semua kebutuhan sehari-hari sang putri kecil layaknya seorang pelayan pribadi. Jika dipikir kembali, andai saja adik perempuan kandungnya masih hidup hingga sekarang, usianya pasti akan hampir sama dengan gadis kecil di hadapannya ini. Sorot mata pemuda itu saat menatap Taudi kecil tampak dipenuhi oleh kenangan masa lalu. Tiba-tiba saja, sang putri kecil membuka suaranya. Dia bertanya dengan penasaran apakah kedua tangan Riven bisa dibebaskan. Melihat betapa sulitnya sang kakak untuk bergerak, dia sangat ingin menggunakan sihir untuk membantunya. Sangat berbeda dari sikap dingin sang putra mahkota. Kakak barunya ini sama sekali tidak pernah membenci rambut hitamnya. Dia bahkan selalu menjaganya dengan lembut bagaikan seorang ksatria. Hanya dalam beberapa hari, posisi Riven di hatiku sudah jauh melampaui kedua kakak laki-lakiku yang tidak punya hati itu. Karena hal ini, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk pemuda ini. Aku menyentuh pergelangan tangannya dengan penuh rasa cemas. Belenggu kasar itu sudah lama melukai kulitnya hingga memerah. Andai saja aku bisa membantunya. Saat memikirkan hal itu, sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepalaku. Mungkin buku itu menyimpan sihir yang bisa membuka belenggu ini. Aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mantra pulang ke rumah sekali lagi. Jadi, aku menarik pelan ujung lengan baju kakakku. Dengan ekspresi wajah yang patuh, aku bilang padanya ingin mencari cara membuka belenggu itu di dalam buku. Namun sebelum aku sempat berbalik, Riven sudah lebih dulu menggenggam pergelangan tanganku. Kilatan usil tampak melintas di mata pemuda itu. Seketika itu juga, aku merasa seolah semua pikiranku telah terbaca olehnya. Namun, sebelum aku sempat melarikan diri, Riven yang berdiri di belakangku sudah berbicara sambil tersenyum. Kamu tidak sedang mencoba membohongiku, kan? Mendengar itu, aku langsung gugup dan menggeleng keras. Tapi mata pemuda itu sudah menyipit gembira karena senyumannya yang lebar. Baru saat itulah, aku menyadari bahwa aku baru saja dikerjai olehnya. Tapi setelah bercanda, Riven kembali menegaskan dengan serius betapa pentingnya beristirahat. Menggunakan sihir secara berlebihan sama saja dengan memperpendek usia sendiri. Dia sangat paham betapa inginnya aku pulang ke rumah. Tapi dia tetap tidak akan memberikan buku sihir itu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu bahkan mengedipkan matanya dengan polos. Tatapan menyebalkan itu membuatku kesal, tapi dia justru senang melihat ekspresiku yang mulai hidup. Riven tersenyum lega, karena aku sudah jauh lebih berenergi dibanding saat pertama kali datang. Tampaknya semua usaha yang dia lakukan selama ini tidak sia-sia. Detik berikutnya, pemuda itu mengangkat tangan, lalu mengacak-acak rambut panjangku dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia berkata dengan nada pasrah untuk saat ini. Dia sengaja belum mau melepas belenggu tangannya, karena jika dilepas, orang-orang justru akan merasa ketakutan. Dia hanya menarik sudut bibirnya dengan santai. Lagi pula baginya, memakai borgol besi ini seumur hidup bukanlah hal yang mustahil. Dia mengucapkannya dengan sangat ringan. Tapi hatiku seketika terasa sesak hingga aku berteriak bahwa dia tidak boleh melakukannya. Dia tidak boleh terus bersembunyi dan hidup menderita seperti itu. Aku sangat tahu betapa putus asanya rasanya ketika ditakuti oleh semua orang. Jadi aku tidak akan membiarkan kakakku terus tenggelam dalam kubangan penderitaan ini. After spending these days together, Sehat already regarded Riven as her most important family. Karena itulah aku tidak sanggup melihat pemuda ini terus tersiksa oleh belenggu itu. Aku menatapnya dengan rasa sakit yang begitu mendalam. Mataku yang basah tampak siap menangis kapan saja. Kali ini, giliran Riven yang mendadak merasa bingung dan serba salah. Dia akhirnya mengalah dan berjanji kepadaku bahwa dia tidak akan pernah menyembunyikan dirinya lagi dari dunia. Dan cepat atau lambat, belenggu tangannya pasti akan dilepaskan. Bro, setelah mendengar janjinya, perasaanku akhirnya bisa benar-benar tenang kembali. Aku bertanya dengan penasaran, apakah Riven juga menyukai bunga lili lembah? Namun pemuda itu justru memalingkan wajahnya dalam kesudian, dengan senyuman pahit yang terukir di sudut bibirnya. Dan kemudian,
Dia berbisik lirih mendiang keluargaku dulu sangat menyukainya. Dari nada suaranya, aku tidak bisa menangkap emosi yang terlalu berlebihan. Namun, aku bisa merasakan keputusasaan yang sangat pekat di dalamnya. Sama saja seperti setiap kali aku ingin mendekati sang putra mahkota. Meski aku tahu mendekatinya tak ada bedanya dengan nyengat yang menerjang api. Bahkan saat tubuhku dipenuhi luka, aku tetap berlari ke arahnya tanpa ragu. Aku tidak bisa berhenti mencintai keluargaku, persis seperti yang selalu diajarkan Lina kepadaku. Cinta memang tidak pernah seharusnya menuntut balasan apapun. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus merengek padanya setiap hari demi melihat buku sihir itu. Tak kuasa menahan bujukan manja adik perempuannya yang terus-menerus. Riven akhirnya mengembalikan buku sihir itu kepadaku. Namun, pemuda itu sama sekali tidak menduga bahwa adik perempuannya ini akan menemukan jalan pulang secepat ini. Sore itu sangat cerah dan indah. Aku duduk dengan tenang di halaman sembari membaca. Angin sepoi-sepoi lembut meniup rambut panjangku. Tetapi aku membaca dengan sangat fokus karena telah menemukan sebuah mantra sihir. Menurut petunjuknya, asalkan lingkaran sihir itu berhasil diselesaikan, seseorang bisa langsung berpindah ke sisi orang yang paling merindukan mereka. Aku sudah tidak sabar untuk segera mencobanya. Aku sangat yakin bahwa Lina pasti masih memikirkan diriku. Namun, saat itulah Riven tiba-tiba muncul, menyebutku sudah berusaha sangat keras. Secercah rasa kagum sempat melintas di mata pemuda itu. Dan dengan nada bercanda, aku berkata bahwa aku hanya tidak ingin merepotkannya lagi. Aku sudah menemukan cara untuk pulang. Setelah mengatakan itu, aku mulai merapalkan mantranya sendiri. Di bawah tatapan terkejut Riven, sebuah portal aneh muncul begitu saja di udara. Aku pun bersiap-siap untuk pergi dengan bantuan sihir itu. Sebenarnya berat rasanya berpisah dengan Riven, sosok kakak laki-laki yang tampan dan lembut ini. Namun pada akhirnya, Lina adalah satu-satunya keluarga yang telah tulus merawatku selama 10 tahun penuh. Memikirkan hal itu, aku segera mengaktifkan sihir untuk pulang. Namun aku tidak menyangka bahwa Riven, yang biasanya selalu menuruti semua kemauanku, akan mengabaikan bahaya dan memelukku dengan erat, tak peduli sekeras apapun aku meronta. Pemuda itu menolak melepaskanku, dan tentu saja, dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Sebagian besar sihir teleportasi memang menyimpan bahaya yang besar. Dan dengan tubuhku yang lemah ini, aku tidak akan sanggup menahannya sama sekali. Dalam situasi seperti ini, sedikit saja kecerobohan bisa membuatku hancur menjadi abu. Jadi bagaimanapun juga, Riven tidak akan membiarkan adiknya mengambil risiko sebesar itu. Sayangnya, aku sama sekali tidak memahami niat baik kakakku saat itu. Aku hanya tahu bahwa Lina masih menungguku, hingga aku nekat menggapai portal di depanku. Namun, di detik berikutnya, aku merasakan rasa sakit yang menusuk di dadaku. Rasanya seolah-olah ada seseorang yang menusukku dengan sangat keras di sana. Dalam sekejap mata, gerbang sihir itu lenyap begitu saja. Melihat bayangan Lina yang perlahan-lahan menyusut di sana, gelombang keputusasaan yang hebat langsung merayapi seluruh hatiku. Jika upaya ini gagal, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan lain lagi. Memikirkan hal itu, aku mengabaikan semua larangan dan kembali merapalkan sihirku. Seketika, hamparan rumput hijau menyebar luas dengan cepat dari bawah kakiku bagaikan salju yang mencair. Dan kami berdua tersapu ke dalam ruang indah tempat aku bisa melihat bayangan Lina. Dia berdiri tepat di hadapanku, padahal aku sudah begitu dekat untuk bisa pulang ke rumah. Bisakah kau mendengarku? Sambil memikirkan hal itu, tubuhku gemetar saat mencoba menerjang ke arah bayangan itu. Namun dari belakang, teriakan Riven terdengar begitu nyaring. Melihat situasinya sekarang, seluruh mantra itu tampaknya sudah berada di ambang batas tak terkendali. Adik perempuannya bisa saja mati, tapi sang putri kecil sama sekali tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dia hanya ingin segera kembali ke sisi Lowina. Meski rasa sakit akibat gelombang balik sihir membuat tubuhnya gemetar hebat, dia tetap merangkak maju selangkah demi selangkah mendekati bayangan itu. Bahkan jika harus merangkak, dia akan tetap kembali ke pelukan Lowina. Namun detik berikutnya, rasa pusing yang teramat sangat tiba-tiba saja menyerang kepalanya. Dalam sekejap, seluruh dunianya terasa menjadi gelap gulita. Tanpa pertahanan diri, sang putri kecil langsung terjatuh begitu saja.
Namun rasa sakit yang ia bayangkan tidak pernah datang. Raven menangkapnya dengan sigap. Pemuda itu kemudian dengan lembut mendekap gadis kecil itu ke pelukannya. Menatap sepasang mata adiknya yang mulai kehilangan fokus. Hatinya kini hanya dipenuhi penyesalan mendalam. Seandainya dia tidak menghalanginya, mungkin gadis kecil itu tidak perlu menderita luka dalam separah ini. Tapi dia pun memiliki beban berat yang tak bisa diceritakan. Raven menghela napas pasrah. Perlahan-lahan gurat wajahnya pun mulai melembut kembali. Setelah melewati hari-hari bersama, dia telanjur menyayangi anak yang selalu berusaha ceria dan optimis ini. Dia masih ingat saat anak itu baru tiba betapa dia begitu ketakutan dan merasa tidak aman. Dia selalu lebih suka meringkuk sendirian di sudut ruangan yang sunyi. Dia juga selalu memakan sangat sedikit dari hidangan yang sudah disiapkan. Seolah menahan rasa lapar sudah menjadi instingnya sejak lama, padahal dia begitu berhati lembut. Raven hanya memberikan sedikit kepedulian kecil secara sepintas saja. Tapi anak itu sudah sangat tersentuh hingga menangis haru. Semua kebiasaan aneh ini membuat Raven tersadar bahwa anak penurut ini tampaknya tidak pernah sekalipun diperlakukan dengan penuh kasih oleh siapapun. Pada diri Pote kecil, Raven seperti melihat bayangan masa lalunya sendiri. Karena itulah, dia sangat berharap gadis itu bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, melampaui segala rintangan dari saudaranya. Terhempas oleh energi sihir, sang putri kecil pun jatuh pingsan. Kini, dia hanya bisa berbaring dengan sangat lemah di atas ranjang. Wajah kecilnya yang pucat pasi membuat siapapun takut dia akan berhenti bernapas detik berikutnya. Raven terus berjaga di sisinya, merawat sang putri dengan hati yang tersayat. Namun, karena luka yang dideritanya terlampau parah, dia tidak kunjung terbangun setelah sekian lama. Saat ini, dia sedang merajut mimpi yang begitu indah dan panjang. Dalam mimpi itu, semua orang mencarinya: Luna, Knight, Aswin, dan bahkan sang putra mahkota. Mereka semua sangat mencemaskannya, dan di akhir mimpi itu, kakaknya tampak menangis tersedu-sedu. Kesedihan yang mendalam, seolah dia baru saja kehilangan harta paling berharga di hidupnya. Tapi, benarkah air mata itu tumpah dari mata kakaknya hanya untuk dirinya? Detik berikutnya, sang putri kecil mendadak terjaga dari mimpi indah itu. Namun, tidak ada putra mahkota yang berduka di hadapan sepasang matanya kini. Di samping tempat tidurnya, hanya ada Raven yang sedang telaten merawat dirinya. Seketika itu juga, hati sang gadis yang sempat dipenuhi harapan langsung terasa runtuh. Harusnya dia sadar sejak lama. Putra mahkota takkan merindukannya karena ada Lile yang begitu perhatian di sisinya. Kakak kandungnya bahkan mungkin tidak pernah menyadari kalau dia telah kehilangan dirinya selamanya. Sang putri kecil pun menyembunyikan rasa kecewa di matanya lewat sulas senyum gitir. Lalu dia perlahan bersandar ke dalam pelukan rival. Melihat putri kecil yang telah pingsan berhari-hari itu, akhirnya membuka kedua matanya kembali. Mana mungkin pemuda itu masih peduli menjaga wibawa bangsawannya. Dia langsung menghujani adiknya dengan rentetan nasihat panjang lebar karena terlalu khawatir. Baru setelah memastikan sang putri tidak dalam bahaya, kecemasan di hati Raven akhirnya bisa mereda. Pemuda itu berbisik lembut, menjanjikan roti isi raspberry kesukaannya untuk menu sarapan esok hari. Karena itu, malam ini dia harus beristirahat dengan tenang. Usai berbicara, Raven bersiap mematikan lampu kamar dan beranjak pergi. Namun sebelum dia berbalik, Jumari mungil adiknya menahan ujung lengan bajunya. Gadis kecil itu mendongak dengan tatapan memelas, butuh waktu lama sebelum dia sanggup memohon. Meminta dengan lirih agar kakaknya sudi menemaninya sedikit lebih lama. Belum sempat Raven menjawab, air mata sang putri sudah luruh lebih dulu. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak akan menyusahkan siapapun. 1 menit saja cukup dia teramat takut pada kegelapan malam saat sendiri. Sesaat kemudian, sang putri tersadar bahwa kata-katanya mungkin adalah sebuah kesalahan besar. Permintaan egois seperti itu pasti akan membuatnya dibenci orang lagi. Dia panik meminta maaf dan memohon agar dimaafkan karena telah bersikap manja. Pada akhirnya, sang putri sendiri bahkan tidak lagi memahami apa yang diucapkannya. Dia hanya takut Raven akan pergi begitu saja sedingin sang putra mahkota dahulu. Di tengah kecemasan liar yang berkecamuk di dalam benaknya, pemuda itu rupanya telah kembali duduk di tepi ranjang dengan suara berat. Raven berjanji akan terus menemaninya di sana sampai dia tertidur lelap. Bertanya dengan nada getir tentang
Siapa yang mengajarinya bahwa meminta ditemani adalah kesalahan? Suara Riven bergetar menahan amarah, namun sang putri tidak merasa takut sedikit pun. Kemarahan pemuda itu entah mengapa justru terasa begitu mirip dengan kehangatan Lowina. Sebuah luapan emosi tulus yang hanya ditunjukkan oleh keluarga yang benar-benar peduli. Pikiran itu perlahan membuat rasa sesat di dadanya mengendur. Sambil menggelengkan kepala, dia bergumam bahwa tidak ada yang pernah mengatakannya. Namun dia tahu hanya anak-anak yang disayangi yang boleh bersikap manja. Dan sungguh memilukan anak yang tidak diinginkan akan kehilangan segalanya jika berani menangis. Usai berucap, sang putri menyentuh rambut hitamnya dengan penuh kepedihan. Sejak terlahir ke dunia, takdirnya memang bukan untuk menjadi anak yang dicintai. Padahal dia juga mendambakan sebuah pelabuhan teduh untuk berlindung dari badai kehidupan. Jemarinya meremas untaian rambut gelap yang membawa kutukan baginya. Keluarga sedarahnya sendiri bahkan tidak bisa menerimanya. Apalagi Riven yang baru dia kenal beberapa hari. Mungkinkah ramalan itu benar bahwa kehadirannya hanya membawa bencana semata? Jika tidak, mengapa takdir selalu memilihnya untuk dibuang dan dilupakan? Akhirnya, sang putri kecil menumpahkan luka terdalam yang selama ini dipendamnya sendiri. Mata Riven perlahan memerah. Luka masa kecil mereka berdua ternyata terasa teramat serupa. Dua jiwa yang sama-sama hancur oleh penolakan dari keluarga yang mereka sayangi. Itulah alasan mengapa pemuda itu begitu keras kepala menahan sang putri di sisinya. Riven yang telah menyembunyikan hiasan rambut milik gadis kecil itu secara diam-diam. Dia juga yang nekat menahan serangan balik sihir demi menghentikan langkah adiknya. Segala cara dilakukan pemuda itu agar adiknya tidak pergi meninggalkannya sendirian lagi. Namun sekarang sang putri tampaknya berkeras untuk pergi. Membuat Riven didera ketakutan akan ditinggalkan lagi. Saat ini, Riven tidak lagi peduli untuk menjaga sikap dingin dan angkuhnya. Dengan nada memeles, dia memohon agar adiknya sudi menetap beberapa hari lagi. Namun sang putri hanya sanggup menggeleng pelan dengan mata berkaca-kaca. Aku memberitahu Riven, jika aku terus berdiam diri di sini, aku takut Lina akan melakukan hal bodoh. Lagi pula, aku masih ingin mencoba untuk terakhir kalinya. Meski aku sudah berulang kali memperingatkan diriku sendiri agar tidak lagi berharap pada keluargaku. Kehangatan keluarga yang selama ini begitu kudambakan. Selama lebih dari 10 tahun, tidak semudah itu bagiku untuk melepaskannya begitu saja. Mendengar perkataanku, Riven hanya bisa menghela napas panjang dengan penuh rasa pasrah. Jelas sekali, dia memang tidak pernah bisa menolak permintaan putri kecil ini. Pemuda itu perlahan mengangkat tangan kecilku yang gemetar. Dia meletakkan kembali jepit rambut bunga bakung pembawa kebahagiaan itu ke telapak tanganku. Tidak semua orang di dunia ini akan menyayangimu. Jadi kau pun tidak perlu membalas semuanya. Lihatlah, bukankah orang yang tulus mencintaimu kini sudah ada di sisimu? Tatapan matanya begitu lembut. Lalu dengan suara lirih, dia memohon maaf kepadaku. Dia merasa tidak seharusnya mengurungku di sisinya demi keegoisannya sendiri. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, aku langsung menghambur ke dalam pelukannya yang hangat. Aku yang terlalu naif sama sekali tidak curiga bahwa dialah yang menyembunyikan jepit rambutku. Mendengarku terus mengucapkan terima kasih berulang kali tanpa henti. Riven hanya bisa merasa bahwa kehinaannya kini telah terpampang nyata. Detik itu juga, tekadnya bulat untuk mengembalikanku ke rumah asalku. Maka saat aku sudah terlelap, Riven diam-diam mengembalikan buku sihir itu ke raknya. Dia sengaja menaruhnya di bagian bawah, meski jauh di dalam lubuk hatinya. Dia tetap berharap agar aku tidak menemukan buku itu terlalu cepat. Sayangnya, takdir tidak pernah mengizinkan kebahagiaan itu bertahan lama. Begitu mataku terbuka, buku sihir di rak itu langsung menarik perhatianku. Dia telah mengeraskan hatinya dan melukai adik perempuan yang paling dia sayangi. Seolah semesta pun telah merenggut paksa haknya untuk menjadi kakakku. Sementara di istana, kakak sulungku sedang sibuk mencariku layaknya orang gila. Ratusan ksatria yang dia kerahkan silih berganti hanya membawa pulang kabar buruk. Seolah-olah adik perempuannya ini telah lenyap begitu saja dari muka bumi, tanpa meninggalkan jejak terkecil sekalipun untuk ditemukan. Dengan murka, pria itu menghempaskan tumpukan dokumen ke mejanya. Dia sudah muak mendengar kalimat basi bahwa mereka telah berusaha maksimal. Alasan tak berguna yang terus diulang-ulang.
Membayangkan aku kelaparan dan kedinginan di luar sana membuat dada kakak sulungku terasa sesak. Dia meluapkan amarahnya, memaki ketidakmampuan para ksatria pelindung istana. Namun di balik amarahnya, dia meratapi kegagalannya sambil menjambak rambutnya sendiri. Pada akhirnya, dialah yang bersalah, karena telah gagal total menjadi seorang kakak. Kini, seluruh sudut istana megah itu sudah habis dia periksa sendiri. Harapan terakhirnya kini bertumpu pada kakak keduaku yang memiliki sihir luar biasa. Meski hubungan mereka tidak pernah akur, demi menemukanku kembali ke pelukan mereka. Kakak sulungku mengesampingkan harga dirinya dan langsung memanggil adiknya itu. Saat ini, dia tampak persis seperti penjudi yang siap mempertaruhkan segalanya. Asalkan bisa membawaku pulang, dia rela mengorbankan apapun yang tersisa. Sementara itu, aku baru saja tersadar dari efek buruk kejutan sihir. Dengan perlahan, ku coba menggerakkan tubuhku yang kaku. Kedua mataku yang sayu segera mencari keberadaan pemuda lembut itu. Sayangnya, Riven sepertinya sudah pergi, dia terlambat. Kekecewaan sempat melintas di mata gadis kecil itu, namun, tepat saat itu, dia menyadari sesuatu. Mungkinkah sang kakak sengaja menaruhnya? Sengaja meletakkannya di sini? Memikirkan hal itu, sang putri kecil perlahan mulai berjinjit dengan susah payah. Sayangnya, buku itu diletakkan terlalu tinggi. Sekeras apapun gadis itu mencoba, dia tetap tidak akan bisa menjangkaunya. Setelah mencoba berulang kali tanpa hasil, sang putri kecil kembali duduk di kasur dengan perasaan frustrasi. Wajah kecilnya yang lembut dan mengembang seperti roti susu hangat, kini tampak cemberut selagi dia menggumamkan kekesalan dengan sangat lirih. Kakak tidak mungkin sengaja melakukan ini padanya, kan? Namun tepat saat itu, sebuah ide cemerlang terlintas di dalam benak kecilnya. Belakangan ini, dia memang telah mempelajari beberapa sihir praktis yang biasa digunakan sehari-hari. Sekarang sihir itu sangat berguna memikirkan hal itu. Dia mulai merapalkan mantra pemanggil dengan lembut. Tanpa diduga, buku di rak itu meluncur perlahan ke pelukannya. Buku itu sebenarnya milik sang pangeran sulung. Sang putri kecil segera menyeka debu yang menempel di sana menggunakan lengan bajunya. Dia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati mencari mantra untuk pulang. Namun tepat pada saat itu, dia mendadak ragu. Di satu sisi ada Lina yang tulus merawatnya layaknya seorang ibu. Dan di sisi lain, ada Riven yang menjaganya bagai permata berharga. Mereka berdua adalah sosok keluarga yang sangat berat untuk dia tinggalkan. Namun pada akhirnya, sang putri kecil tetap membulatkan tekad untuk kembali pulang. Gadis kecil itu merapalkan mantra dari dalam buku dengan khusyuk. Namun portal itu tidak kunjung muncul, sihirnya telah gagal. Sang kakak akhirnya menyadari bahwa putri kecil yang selalu diabaikan adalah adik yang benar-benar tulus sangat memedulikannya. Sementara Lily, perempuan yang dicintainya selama 10 tahun, sama sekali tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Sungguh menyakitkan dia selama ini, begitu buta hingga tidak sanggup melihatnya. Berulang kali dengan tangannya sendiri, dia terus melukai hati adiknya yang sebenarnya telah hancur berkeping-keping. Seandainya saja semuanya bisa diulang dari awal, mungkin rasa penyesalan ini tidak akan sesakit sekarang. Namun kini, dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya kepada sang pangeran kedua. Hanya demi seberkas petunjuk tentang adiknya. Untuk pertama kalinya, sang pangeran sulung menundukkan kepalanya yang angkuh, memohon bantuan Noel dengan sangat rendah hati. Sosoknya yang hancur membuat dia tampak seperti seorang penjudi yang telah kehilangan segalanya. Namun semua usaha itu terlanjur sia-sia, tak berguna. Bahkan sihir pelacak terkuat sekalipun tidak mampu menemukan sedikit pun jejak sang putri kecil. Selagi cahaya sihir itu perlahan memudar. Beriringan dengan itu, harapan di mata sang pangeran sulung pun perlahan-lahan ikut padam. Sementara itu, sang putri kecil yang tidak sabar untuk pulang terus-menerus mengalami kegagalan. Sihir yang beruntun. Dia menatap kedua tangannya sendiri dengan perasaan campur aduk. Di mana sebenarnya letak kesalahan dari semua kegagalan ini? Setelah berulang kali mencoba tanpa lelah, gadis kecil itu akhirnya berhasil menemukan alasan tersembunyinya. Mantra pemanggil tadi rupanya telah menguras habis sisa energi sihir yang tersimpan di dalam tubuh kecilnya. Sekarang, jika ingin pergi, dia hanya bisa pasrah berbaring di tempat tidur untuk memulihkan tenaganya terlebih dahulu. Dia hanya bisa mengembuskan napas panjang dengan sangat pelan dan pasrah.
Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk memantapkan hati sebelum akhirnya dia siap kembali pulang. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa tenang meninggalkan Raven sendirian di tempat ini. Dia selalu merasa bahwa di balik sosok luar Raven yang kuat, tersembunyi hati yang hancur berkeping-keping. Sayang sekali, untuk saat ini dia masih memiliki alasan kuat mengapa dirinya harus segera kembali pulang. Sang putri kecil memutuskan untuk memberi kabar bahwa dia baik-baik saja begitu sampai di rumah nanti. Aku pasti akan mencari cara untuk kembali lagi nanti. Karena jauh di lubuk hatiku, aku sudah lama menganggap Raven sebagai sosok kakak kandungku sendiri. Namun Raven sama sekali tidak mengetahuinya. Dia sudah bersiap untuk melepaskanku pergi. Tak peduli seberapa berat rasa sakit saat harus merelakan sosok putri kecil yang selalu dijaganya. Dalam hati, dia tidak ingin menjadi egois seperti penjahat yang mengurungku di sisinya dan merenggut kebebasanku seumur hidup. Baginya, mencintai berarti membiarkanku mengejar kebahagiaan yang seutuhnya. Dan satu-satunya tugas Raven hanyalah membantuku mewujudkan seluruh impian yang selama ini kupendam. Mengingat hal itu saja sudah membuat mata anak lelaki itu terasa sangat perih dan sesak. Namun dia tetap memaksakan diri untuk mengulas senyum tipis di wajahnya. Bukankah saat ini putri kecil itu sudah seharusnya kembali aman di pelukan keluarganya sendiri? Dia berharap aku selalu mengingat nasihatnya, bahwa ada orang-orang yang memang tidak layak dicintai. Cintai dirimu sendiri terlebih dahulu, baru kemudian belajarlah untuk mencintai orang lain. Bersamaan dengan ingatan itu, Raven menundukkan kepala dan menatap rantai belenggu yang mengikatnya. Sudah saatnya bagi dia untuk merelakan masa lalu dan menghadapi kenyataan pahit hidupnya sekarang. Siapa sangka, di balik kelembutan dan kekuatannya, dia memikul kenangan masa lalu yang terlampau menyakitkan untuk diingat kembali. Alasan utama mengapa dia dengan sukarela memakai belenggu itu demi mengunci rapat hatinya sendiri. Padahal saat masih kecil dulu, Raven juga sempat merasakan kehangatan keluarga yang utuh dan bahagia. Ayahnya adalah salah satu bangsawan paling terhormat di seluruh penjuru kekaisaran. Sebagai pewaris tunggal, dia sudah menunjukkan bakat sihir yang luar biasa sejak usia sangat dini. Semua orang memuja anak kuat yang sangat penurut ini, hingga mereka menjulukinya sebagai sang kartu as wilayah Fulman. Lambat laun, kesombongan mulai membutakan matanya. Sementara malapetaka perlahan mengintai di balik bayang-bayang. Pujian yang terus mengalir deras membuatnya besar kepala dan lupa diri akan bahaya di sekitarnya. Dia mulai nekat mencoba berbagai jenis sihir terlarang yang sangat mematikan. Hingga suatu hari, sebuah kesalahan fatal membuat sihirnya lepas kendali dan mematahkan kedua kaki adiknya. Meski setelah kejadian mengerikan itu kedua orang tuanya sama sekali tidak menyalahkannya. Namun rasa bersalah telanjur tertanam dalam dan terus menghantui lubuk hati anak itu. Meminta maaf atau memilih melarikan diri. Dia memilih kabur karena ketakutan bahwa kekuatan jahatnya akan kembali melukai keluarga yang sangat dicintainya. Sejak saat itu, Raven memilih untuk menutup diri rapat-rapat. Dia berpikir jika dia menjauh, kecelakaan tidak akan terjadi lagi. Andai saja kisahnya berhenti sampai di sini, mereka mungkin masih bisa menjadi sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Tapi disinilah petaka dimulai. Rumor tentang sihir pemusnah tiba-tiba menyebar luas tanpa bisa dihentikan. Hingga akhirnya kabar mengerikan itu sampai juga ke telinga sang kaisar. Kaisar yang tamak itu sangat berambisi untuk merebut kekuatan jahat tersebut. Dia langsung memanggil ayah dan anak dari keluarga Fulman. Sementara sang ayah terus memperingatkan rival. Apapun yang terjadi nanti, dia tidak boleh mengakui kekuatan itu sama sekali. Namun begitu memasuki aula istana, kenyataan yang mereka hadapi jauh di luar dugaan mereka. Begitu kaki mereka menginjak karpet merah, puluhan prajurit bersenjata lengkap langsung mengepung mereka. Keadaan kian memburuk saat dia menyadari ibu dan adiknya juga disandera di sana. Di titik ini, Raven akhirnya menyadari semuanya. Ini adalah jebakan maut yang sengaja disiapkan untuknya. Detik berikutnya, sang kaisar berdiri tepat di hadapan Raven dan menuntut sebuah pengakuan. Aku mendengar kabar bahwa kartu as Fulman menguasai sihir pemusnah. Bisikan dingin itu terdengar jauh lebih mengerikan dibanding kutukan iblis sekalipun. Anak lelaki itu hanya bisa menunduk pasrah, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Bukan karena dia tidak ingin mengakuinya, tapi begitu dia bersuara,
ayahnya akan dituduh melakukan pengkhianatan. Namun pada akhirnya, Raven tetap saja meremehkan betapa busuknya hati manusia. Bahkan sebelum dia sempat bertindak, pedang kaisar telah menusuk tubuh ayahnya dengan begitu kejam ayahnya yang malang. Di saat yang sama, jeritan penuh rasa sakit terdengar dari arah ibu dan adik laki-lakinya berada. Mendengar daging keluarganya tercabik sedikit demi sedikit, dan tulang mereka yang dihancurkan inci demi inci. Raven tidak sanggup lagi menahan siksaan sekejam itu. Dalam keputusasaan, dia pun merapalkan mantranya. Detik berikutnya, lingkaran sihir yang mengerikan menyelimuti kepala semua orang bagaikan iblis yang turun dari langit. Namun di saat genting ini, sang ayah yang sekarat tiba-tiba mencengkeram lengan baju putranya. Menggunakan sisa kekuatan terakhirnya, dia menghentikan serangan yang hendak dilepaskan rival. Dia adalah putri sejati yang sangat lembut dan baik. Namun, karena rambut hitamnya, dia ditindas oleh putri palsu yang sombong. Terpaksa mengenakan gaun paling usang. Saat pertama kali mereka bertemu, Raven bahkan mengira Little Tout adalah balon yang tidak sengaja melayang masuk ke area terlarang. Namun baru belakangan dia menyadari bahwa anak yang telah dia tolong itu sebenarnya adalah putri kecil dari negara musuh yang ternyata memiliki bakat sihir luar biasa yang setara dengannya. Menatap mata gadis kecil itu yang penuh dengan rasa haus akan pengetahuan, Raven seolah melihat dirinya di masa lalu yang juga memiliki bakat yang tiada tandingannya. Begitu bersemangat, penuh harapan, dan sangat polos hingga membuat hati siapapun merasa pilu. Hal ini membuat Raven secara tidak sadar memperlakukan Little Tout seperti adik kandungnya sendiri. Dia menumpahkan semua rasa bersalah yang dipendamnya terhadap keluarganya selama bertahun-tahun kepada sang putri kecil. Namun meski begitu, dia tetap tidak bisa memaafkan dirinya sendiri di masa lalu yang tak berdaya. Seandainya saat itu, dia mengeraskan hatinya dan langsung menghabisi nyawa kaisar yang tidak tahu malu itu. Mungkinkah keluarganya tidak perlu mati dengan cara yang begitu tragis dan menyakitkan? Namun di dunia ini, pada akhirnya tidak pernah ada obat untuk sebuah penyesalan. Di bawah genggaman erat ayahnya, Raven akhirnya memilih untuk mengurungkan serangannya. Sifat pengampunnya itu justru dibalas dengan kekejaman kaisar yang jauh lebih melampaui batas. Akhirnya, kebaikan tetap kalah oleh kebusukan hati. Saat dia menyaksikan orang-orang tercintanya tewas bersimbah darah, air mata terus membasahi pipinya. Namun sekeras apapun dia berteriak memohon maaf, keluarganya yang telah tiada tak akan pernah mendengarnya lagi. Namun, semua penderitaan ini ternyata belum berakhir. Setelah melakukan segala kejahatan, keluarga kerajaan yang keji bahkan menuduh Raven atas kematian sang duke. Dalam semalam, anak itu kehilangan segalanya. Dari sosok jenius kebanggaan Fulman yang dipuja, kini dia hanyalah orang gila yang dihina semua orang. Rasanya seperti dihempaskan dari surga ke dalam neraka sebuah kehancuran yang teramat sunyi. Raven, yang saat itu belum genap berusia 12 tahun, dipaksa memakai belenggu seberat ratusan pon. Dia dikurung di dalam ruang bawah tanah yang gelap gulita, tanpa pernah melihat cahaya matahari. Dan siksaan kurungan yang dingin ini berlangsung selama 3 tahun penuh. Setiap hari dan malam selama 3 tahun itu, dia selalu terjebak dalam mimpi buruk yang menyiksa. Hingga dia bertemu Little Tout. Gadis yang polos dan baik hati ini tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Bagaikan mentari kecil yang hangat. Dia perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka di lubuk hatinya yang terdalam. Raven benar-benar menganggap sang putri kecil sebagai adik kandung yang sangat dia sayangi. Jadi, bagaimana mungkin dia tega membiarkan satu-satunya orang berharga yang dimilikinya pergi begitu saja? Namun, karena saat itu gadis kecil itu memiliki alasan kuat untuk harus pulang kembali. Kali ini, giliran dia sendiri yang akan pergi untuk mencarinya kemanapun. Pemuda itu perlahan mengukir senyum lembut di bibirnya. Mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sementara itu, sang putri kecil pun telah selesai memulihkan diri. Sekali lagi, dia merapalkan mantra untuk kembali pulang. Aliran udara berputar hebat, melonjak dari bawah kakinya yang rapuh. Detik berikutnya, dia terlempar ke tempat asing. Dengan lelah dia mencari, namun Lowina tak ada dimanapun. Sebaliknya, sesosok pria berambut putih perlahan bangkit dari ranjangnya. Begitulah cara mantra kuno itu bekerja. Selama ada seseorang yang memikirkannya di saat itu, dia akan berpindah ke sisi orang tersebut.
Namun sang putri tidak pernah menyangka akan terdampar di tempat seindah ini. Kemegahan di sekelilingnya menegaskan status mulia sang pemilik kamar. Jantung sang putri kecil pun seakan berhenti berdetak. Mengira sihirnya kembali gagal. Dia bersiap untuk menyelinap pergi secara diam-diam sebelum sang pemilik kamar terbangun dari tidurnya. Tapi pria di ranjang mendadak bangkit, memohon dengan pilu agar sang gadis tidak meninggalkannya. Tatapan penuh kasih itu seakan sedang mencari jua lain di dalam dirinya. Dia mematung di tempat, menatap rambut putih dan sepasang mata hijau yang familiar itu. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu sekalipun, dia tahu pria di ranjang itu adalah ayahnya. Dalam sekejap, segala kepedihan yang dipendamnya mendadak membuncah di dada. Dia tidak pernah menduga bahwa sosok yang paling merindukannya justru adalah ayah yang selalu mengabaikan dirinya selama ini. Namun perkataan sang kaisar selanjutnya menghancurkan seluruh harapan kecil yang baru saja tumbuh di lubuk hatinya. Nama yang pria itu sebut adalah nama ibunya. Ternyata, itu hanyalah angan-angan kosongnya yang menyedihkan. Sungguh menyakitkan berharap dicintai oleh darah daging sendiri. Tampaknya, kedua orang tuanya dulu memang saling mencintai dengan sangat dalam. Dan sang ayah pasti membencinya, si anak pembawa sial penyebab kematian ibunya. Dia hanya ingin melarikan diri dari pria itu secepat mungkin. Dengan panik menghindari setiap sentuhan tangan ayahnya. Dengan sisa kekuatan sihirnya yang menipis, dia merapalkan kembali mantra pemindah itu. Refleks kaisar menghunus pedang tajamnya, membuat tubuh kecil sang putri gemetar ketakutan. Dalam kepanikan mutlak, dia langsung menerobos celah dimensi tersebut. Beruntung, kali ini dia benar-benar tiba di tempat tujuannya. Sementara itu, sang putra mahkota merasakan adanya reaksi sihir yang asing. Rasa familiar itu membuatnya yakin bahwa adik perempuannya telah kembali. Kedua tangannya yang bergetar tidak bisa lagi ia sembunyikan. Namun jauh di dalam dada, penyesalan dan ketakutan berkecamuk menjadi satu. Dia benar-benar tidak tahu cara menemui sang adik yang telah dia sakiti selama 10 tahun penuh. Haruskah dia mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang pengecut egois yang dibutakan oleh ramalan konyol itu? Bahwa dia telah tega menyakiti satu-satunya orang yang paling tulus menyayangi dirinya selama ini? Dan sekarang, dengan tidak tahu diri mengatakan bahwa dia menyayanginya, bagaimana mungkin kata-kata menjijikan itu sanggup terucap dari bibirnya? Namun apapun yang terjadi, dia tetap berutang maaf padanya. Meskipun sang adik tidak akan pernah mau memaafkannya. Bahkan, jika dia harus kehilangan tahta putra mahkota sekalipun, dia tetap harus memberikan penjelasan pada anak malang itu. Dengan langkah berat, pria itu memutuskan untuk melangkah masuk dan menunggu. Dia sama sekali tidak memedulikan penolakan dari sang pelayan. Dia langsung menerobos masuk. Lowina menggigit bibirnya dengan penuh dendam. Sementara sang putri kecil terpaksa membuntuti di belakang. Tak lama kemudian, 4 atau 5 pria dewasa telah memenuhi ruang tamu yang sempit itu. Begitu aku duduk, kedua pangeran itu langsung terburu-buru menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kakak tertuaku bertanya dengan cemas kemana aku pergi setelah menghilang waktu itu. Lalu kakak kedua menimpali dengan gelisah, berkata mereka mencariku setengah mata beberapa hari ini. Suara mereka berdua bergetar penuh rasa khawatir. Seolah-olah mereka sangat merindukan adik yang baru saja mereka temukan kembali. Sorot mata mereka yang tampak emosional itu tidak terlihat palsu. Namun aku hanya bisa memalingkan wajah, menghindari tatapan mereka. Momen di mana kedua kakakku berinisiatif datang mencariku secara bersamaan adalah sesuatu yang dulu tidak akan pernah berani kuimpikan. Jika hal ini terjadi di masa lalu, aku pasti akan sangat bahagia sampai tidak bisa tidur nyenyak. Namun sekarang, hatiku sudah benar-benar mati sunyi bagai genangan air yang tenang. Sama seperti yang dikatakan Riven dulu, aku berjuang begitu keras hanya karena berharap keluargaku mau berbalik dan menoleh ke arahku. Sekali saja. Bahkan jika mereka hanya memberikan 1/10 dari kebaikan yang mereka berikan kepada Lily, aku pasti akan menyimpannya erat-erat dan tidak pernah melepaskannya. Namun sekarang aku sudah tahu siapa orang yang benar-benar pantas menerima seluruh ketulusanku. Aku menatap lurus ke dalam sepasang mata kakak tertuaku. Kakak tertuaku langsung tersentak saat melihat tatapanku yang begitu tegas dan dingin. Caraku memandangnya sekarang sudah benar-benar berbeda dari yang dulu. Harapan dan kelembutan yang dulu pernah ada kini telah sirna.
yang tersisa sekarang hanyalah rasa dingin dan ketenangan. Kepanikan hebat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membuat pria itu didera penyesalan sampai rasanya sesak napas. Dia menyesal karena tidak menghargai anak kecil yang dulu sudah sangat senang hanya dengan usapan di kepala. Adik perempuan yang bahkan saat menggigil kedinginan masih ingin menyisakan selimut hangat untuk dirinya. Saat memikirkan hal itu, kakak tertuaku masih ingin mencoba mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, dia melihat noda darah segar mengalir dari sudut bibir Lolina. Tanpa berpikir dua kali, aku langsung berlari mendekati Lolina untuk membantunya. Dulu sekali, adik perempuannya ini juga pernah mengkhawatirkan dirinya dengan cara yang sama. Sayangnya semua tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kakak tertua yang dulu tega menyakiti adiknya, kini akhirnya merasakan penyesalan mendalam. Namun aku yang sekarang bahkan sudah tidak sudi lagi memanggilnya sebagai kakak. Lolina sebenarnya hanya menggigit bibirnya sendiri dengan sangat keras hingga berdarah. Namun aku merasa sangat terpukul melihat hal itu, hingga air mataku hampir tumpah. Sedangkan saat berhadapan dengan saudara sekandungku sendiri, aku bersikap dingin layaknya orang asing. Dan pada detik itu juga, kakak tertuaku merasa seolah ada belati yang menikam jantungnya. Semua ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Padahal dulu kasih sayang yang tulus ini sepenuhnya milik dia. Adik perempuannya yang penurut dulu selalu berusaha menghangatkannya di malam musim dingin. Menggunakan tangan mungilnya yang membeku hanya untuk merawat luka-luka di tubuhnya. Bahkan setelah disakiti dengan kejam, aku masih memanggilnya kakak dengan penuh rasa takut. Namun dia sendiri yang menghancurkan semua itu. Hingga kini, dia bahkan tidak berani untuk mengingatnya. Mengingat kembali semua perkataan kejam yang pernah dia ucapkan padaku dulu. Dialah sosok yang melarangku memanggilnya kakak. Dan dia juga yang waktu itu memperingatiku dengan sangat kejam. Bahwa jika dia harus memilih di antara kami berdua, dia akan memilih Lily tanpa keraguan sedikit pun. Semakin dia memikirkan hal itu, pria itu semakin merasa bahwa dia telah gagal menjadi seorang kakak. Dan sikap acuh tak acuhku juga membuatnya didera rasa takut untuk pertama kalinya. Hingga akhirnya, kakak tertuaku tiba-tiba berdiri. Dia sangat ingin membuktikan bahwa dirinya masih memiliki tempat tersisa di dalam hatiku. Kamu seharusnya memanggilku apa? Suaranya terdengar tercekat menahan tangis, seolah-olah dia sedang memohon. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar dariku. Panggilan yang keluar dari bibirku hanyalah Yang Mulia Putra Mahkota. Padahal, panggilan formal yang sangat dingin itulah yang dulu dia paksa untuk kugunakan. Namun kini, mendengar sebutan itu, keluar dari mulutku terasa lebih menyakitkan dibanding kutukan paling kejam. Meski begitu, kakakku sepertinya masih belum mau menyerah begitu saja. Dia terus membohongi dirinya sendiri dengan ikatan darah, berharap bisa mendengar panggilan hangat dari adiknya ini. Namun, aku hanya bisa menundukkan kepala dengan cemas. Rasa sakit dari masa lalu itu sudah terlanjur terukir terlalu dalam di tulangku. Dan aku sudah lama bukan lagi anak kecil yang rela menahan siksaan serta makian hanya demi mendapatkan sebutir permen manis. Aku terlalu takut jika semua kebaikan di depanku ini hanyalah sebuah jebakan. Takut jika begitu aku percaya, kakak akan kembali memperingatkanku agar tidak bermimpi terlalu tinggi seperti waktu itu. Pada akhirnya, aku memilih untuk tetap menutup rapat pintu hatiku. Dan kakak sulungku harus pulang tanpa bisa mendengar panggilan hangat yang sangat dia rindukan. Dia tampak seperti ayam aduan yang kalah. Melangkah pergi, meninggalkan kediamanku dengan begitu sunyi. Namun, saat melangkah keluar, dia tiba-tiba meringis kesakitan sambil mencengkeram dadanya. Seorang pengawal sempat menawarkan untuk memanggil tabib. Namun kakakku hanya melambaikan tangan dengan gemetar tanda menolak. Jadi begini rasanya, ketika ketulusan hati yang suci diinjak-injak hingga masuk ke dalam lumpur. Sekarang dia akhirnya bisa merasakan sendiri kepedihan mendalam yang dulu selalu aku rasakan. Namun dia sendiri tidak tahu kapan adiknya ini akan bisa memaafkannya. Sementara itu, sang pendeta agung sudah mengetahui kabar bahwa para pangeran mulai mendatangi kamar tidurku. Jika terus dibiarkan, kasus penggelapan dana kuil yang dia lakukan bersama kepala pelayan akan terbongkar. Karena itulah, sebuah rencana yang jauh lebih licik mulai dia susun. Sementara itu,
kepala pelayan yang panik langsung berlari menuju kuil pendeta agung. Wanita itu mencoba berpura-pura tenang. Meski sepasang tangannya yang gemetar hebat sudah mengkhianati dirinya. Memang benar, dialah yang selama ini diam-diam mencuri uang anggaran untukku. Namun kejahatan itu berani dia lakukan karena mendapat perintah langsung dari sang pendeta agung. Awalnya dia mengira tindakan kotor mereka tidak akan pernah disadari oleh siapapun. Siapa sangka, segalanya justru berubah total hanya dalam hitungan hari saja. Para pangeran kekaisaran tiba-tiba mulai memedulikan diriku. Anak pembawa sial yang selalu mereka abaikan. Kali ini, sang kepala pelayan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Itulah alasan mengapa dia rela merendahkan diri dan memohon pertolongan di kuil itu. Sayangnya, sang pendeta agung sama sekali tidak pernah berniat untuk menolong wanita itu. Baginya, wanita serakah itu hanyalah alat murahan yang dia gunakan untuk menyiksaku selama ini. Karena aksi kotor mereka terendus, dia butuh seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Lagi pula, saat ini ada rencana jauh lebih besar yang harus segera dia eksekusi. Upacara suci tahunan akan segera tiba. Dia harus memanipulasi opini publik tentang Putri Lily, agar posisinya semakin tak tergoyahkan. Selama rakyat kekaisaran terus percaya bahwa anak berambut hitam sepertiku adalah pembawa petaka, maka selamanya aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan nasibku. Membayangkan hal itu, sang pendeta agung di sudut ruangan tersenyum dengan sangat licik. Kau datang menyerahkan diri kepadaku, gumamnya pelan. Sembari perlahan menyentuh deretan buku sihir hitam terlarang di rak kuil. Hingga akhirnya, sebuah rencana yang jauh lebih gila pun mulai terbentuk. Dulu, dengan metode keji inilah, dia berhasil merebut identitas asliku sebagai Tilu. Putri palsu hasil eksperimen alkimia diciptakan demi menggantikan diriku. Sang putri cahaya yang sesungguhnya. Kali ini, dia yakin kejahatannya akan kembali berhasil. Cahaya redup itu menyinari wajah keji sang pendeta agung. Sementara itu, jauh di dalam ruang rapat kaisar, pria di kursi kehormatan itu tampak mengerutkan dahi dengan gelisah. Sejak melihat putrinya malam itu, pikirannya kacau dan tidak bisa tenang. Gadis kecil itu ternyata bisa menggunakan sihir ruang yang lama punah. Dia bahkan tidak bisa melupakan mata seindah bintang itu. Ya, Salodi benar-benar sangat mirip dengan ibunya sendiri. Tapi semakin mirip, semakin dia menolak kehadiran putri kandungnya sendiri. Permaisurilah yang pertama kali mengkhianati cinta tulus mereka dulu. Jadi, mengabaikan anak itu terasa sangat wajar baginya. Kaisar menepis rasa bersalahnya, lalu menginterogasi Pangeran Sulung dengan tatapan yang luar biasa dingin. Mempertanyakan mengapa putranya berani melanggar perintah dan menyelinap ke istana permaisuri yang terabaikan. Melihat kemarahan ayahnya mendadak meledak, sang Pangeran Sulung bahkan enggan membela diri sendiri. Di kepalanya, terlintas bayangan sang adik kecil yang selalu merawatnya dengan tulus. Betapa kejamnya, anak sebaik itu harus dianggap sebagai pembawa sial yang dibenci semua orang. Dia seharusnya menjadi seorang putri yang dimanja dan dijaga layaknya harta paling berharga di dunia. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Pangeran Sulung berani menentang perkataan ayahnya. Dia bersikeras bahwa adiknya sama sekali bukan pembawa sial atau kutukan bagi kekaisaran. Dia hanyalah seorang anak kecil biasa. Namun, Kaisar justru tertawa sinis mendengar pembelaan konyol dari putranya. Sejak awal, Kaisar memang tidak pernah mempercayai ramalan tentang pembawa bencana. Dia bahkan menghancurkan hampir 90% kuil ketika pendeta agung meramalkan kelahiran anak pembawa sial itu. Tapi bagaimana bisa anak yang menguasai sihir teleportasi disebut sebagai anak biasa? Kali ini, sang pangeran benar-benar terdiam membeku karena terkejut. Adiknya menguasai sihir ruang. Artinya saat gadis itu menghilang waktu itu, dia memang benar-benar pergi. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya seketika? Ketakutan yang hebat mencengkeram erat dada Pangeran Sulung. Adiknya tidak lagi mempercayainya. Atau lebih tepatnya, gadis itu sudah tidak menganggapnya sebagai seorang kakak lagi. Dia tersenyum getir. Bukankah kepedihan ini adalah kesalahannya sendiri yang mengabaikan adiknya? Dia baru tahu adiknya bisa menggunakan sihir sekarang. Lalu dengan muka, apa dia bisa memohon ampunan dari gadis itu? Menyadari hal tragis itu, sang pangeran akhirnya menceritakan semua yang dia lihat dan dengar selama beberapa hari terakhir kepada Kaisar.
termasuk bagaimana mengenaskannya kondisi istana tempat tinggal sang putri. Mendengar itu, amarah kaisar meledak, namun penyesalan yang mendalam juga mulai mengoyak hatinya. Sebesar apapun kebenciannya, gadis malang itu tetaplah putri kandungnya sendiri. Dia segera memerintahkan pengawan untuk memanggil sang putri kecil menemuinya. Selama ini, kaisar selalu mengira bahwa putri kecilnya hidup dengan sangat layak. Sangat tidak adil melihatnya memanjakan anak lain tanpa beban rasa bersalah. Dia bahkan menumpahkan seluruh rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Yasaludi kecil kepada Lili karena di matanya, harta sudah cukup menggantikan sosok ayah yang hilang. Namun, dia sama sekali tidak tahu penderitaan seperti apa yang dialami anak terbuang di istana dalam. Tidak akan ada pelayan yang sudi merawat seorang putri yang telah dilupakan. Apalagi jika anak itu dianggap sebagai pembawa sial yang mendatangkan kutukan. Pelayan di sekitarnya silih berganti pergi meninggalkannya hingga akhirnya hanya tersisa Lina yang bertahan. Bahkan kepala pelayan tega merampas paksa seluruh uang tunjangan sang putri yang malang. Sejak saat itu, aku, anak yang seharusnya hidup tanpa kekurangan apapun, harus menjalani hidup yang jauh lebih buruk dari para pelayan. Tanpa terasa, hari-hari kelam seperti itu terus berlanjut selama 10 tahun. 10 tahun sudah cukup untuk mengikis habis kerinduan seorang anak pada keluarganya. Dan di saat kaisar akhirnya mengetahui kebenarannya, semuanya sudah sangat terlambat. Sebagai putri kecil, kini aku hanya merasakan keasingan dan ketakutan terhadap ayahku. Jadi, saat ksatria itu menyerahkan undangan kaisar ke tanganku, wajahku langsung pucat pasi seketika. Samar-samar aku ingat malam itu, saat ayah menghunus pedang tajam di pinggangnya. Apakah semua ini hanya untuk menghukumku mati karena menyelinap ke dalam istana kekaisaran di malam hari? Ataukah dia, sama seperti kakakku, akan menghinaku dengan sangat kejam, lalu mencemoohku karena aku tidak pernah sebanding dengan Lili? Pada saat itu, aku hanya bisa menyusut ketakutan. Meskipun aku sudah lama mempersiapkan diri untuk tidak pernah dicintai oleh mereka, tetapi aku tetap tidak ingin menghadapi rasa sakit yang begitu kejam. Jadi, aku pun mulai terbata-bata mencari alasan apa saja untuk menolak undangan. Dan saat Lina melihat kepanikanku, hatinya terasa sangat hancur hingga dia sulit bernapas. Putri kecilnya tampak begitu takut pada dunia luar, namun itu adalah hal yang wajar. Karena keberadaan beberapa orang memang sama sekali tidak pantas untuk disebut sebagai keluarga. Bahkan jika mereka menyesal dan ingin meminta maaf, mereka tidak layak dimaafkan sama sekali. Sayangnya, undangan dari sang kaisar adalah sesuatu yang tidak bisa kami tolak. Namun, aku tiba-tiba berbohong dan mengatakan bahwa perutku terasa sakit. Melihatku mencengkeram perut dengan tangan kecilku yang gemetar menahan rasa sakit, hati Lina langsung mencelos seketika, tepat di mana pelayan itu tidak melihatnya. Kilatan rasa bersalah yang mendalam sempat melintas sekilas di kedua mataku. Ini adalah pertama kalinya aku membohongi Lina, tapi jika tidak begini, aku benar-benar bisa mati. Dan hal yang paling tidak kuduga adalah, setelah tahu aku sakit, kaisar malah mengirimkan tumpukan ramuan penyembuh yang sangat melimpah. There were so many bottles that she could not use them all up in an entire year. Namun, aku si kecil Taute tidak merasakan kegembiraan sedikit pun di hatiku. Mungkinkah perhatian dari ayahku itu hanyalah sebuah keisengan sesaat saja? Namun, aku ternyata benar-benar telah meremehkan tekad seorang ayah yang ingin menemui putrinya. Selama 5 hari berturut-turut setelah itu, aku terus-menerus menerima surat undangan kaisar. Tampaknya cepat atau lambat aku harus mencari waktu untuk menemui orang itu pada akhirnya.